gunung api lama dan gunung api baru itu dua histori, betul. Terus perpindahannya histori yang lain kan? Berarti Anda harus cari apa bukti perpindahan atau berhentinya Ring of Fire yang lama ke Ring of Fire yang baru. Apa buktinya? Nah ini. Jadi foto ini adalah foto itu. Ini adalah urat kuarsanya, dan yang gelap ungu abu-abu itu adalah ini. Fillet atau skis ya. Warna aslinya, warna segarnya itu. Dan kalau kita plot di diagram diagram kedalaman dan temperatur pressure itu ada di sekitar pressure-nya itu sekitar 3000 atmosfer ya, 4000 3000, lalu kedalamannya itu ada sekitar 10 kilo. Jadi batuan ini itu dulu di lingkungan 10 km kedalamannya dengan pressure sekitar 4000 atmosfer. Nah, sekarang dia naik ke permukaan. Berarti ada proses yang sangat kuat ya. Betul nggak? Untuk menaikkan ini. Tapi juga ketika dia terbentuk di 10 kilo itu kan batuan metamorf itu kan bisa berasal dari batuan sedimen, batuan beku, dan batuan metamorf sendiri kan. Kemudian mengalami proses tekanan yang kuat. Nah, di sini saya menggambarkan bahwa ada tabrakan lempeng, tapi sudah bukan subduction, tapi sudah collision. Jadi subduction itu akan menghasilkan busur gunung api. Tapi kalau di belakangnya subduction itu ada mikrokontinen, maka nanti si mikrokontinen ini akan apa? Akan collision. Terus subductionnya gimana nasibnya? Jalan terus atau berhenti? Ya berhenti, karena terganjal dia. Betul nggak? Nah, ketika dia menabrak itulah terjadi metamorfisme itu. Ya, gitu. Dan kalau disayat ini, kalau disayat ya, jadi batuan yang saya ambil di sana itu kalau disayat itu kayak gini. Jadi ini foliasinya itu menggambarkan garis-garis ini. Ya, sejajar mineralnya. Ada yang ini Bayer Frangernya, ini kan nikol bersilang di dalam mikroskop polarisasi. Itu kalau Anda lihat di mikroskop polarisasi, itu kalau batuannya tidak berubah, warna coklat tetap warna coklat antara yang silang dengan yang sejajar, itu batuan karbonat. Jadi ini marmer ini. Ya, di lain tempat ini bahkan ada yang lebih halus ya. Ada grafitnya, ada serisit, ada kuarsa. Ini filletnya, ini skisnya. Ya. Jadi yang saya pegang ini fillet. Ya, jadi mungkin ini saya tanya. Ya. Kemudian kadang-kadang ada urat kuarsa nih, di tengahnya ada urat kuarsanya. Ini kuarsa loh yang butiran-butiran ini. Ya, itu di sana urat kuarsa itu. Makanya batuan ini kalau kita bayangkan terangkat lalu dia tererosi, maka urat kuarsanya itu akan terkikis menjadi halus, menghasilkan apa? Batu pasir. Ya kan? Nah, nanti ada itu batu pasir. Terus kalau dia nggak sempat menjadi butiran halus, butirannya hanya bundar-bundar kecil-kecil gitu, karena mungkin jarak transportasinya dekat, itu menjadi apa ya? Yang putih itu, urat kuarsa itu menjadi butiran kecil-kecil seperti kerikil gitu, lalu bergabung menjadi batuan sedimen. Batuan apa namanya? Konglomerat. Makanya konglomerat itu disebut konglomerat apa? Karena dekat dengan basement. Konglomerat alas, ya. Jadi kalau Anda ketemu konglomerat, ya, itu butirannya harus Anda lihat. Apa dia? Kalau dia ternyata kuarsa, loh dari mana kuarsanya? Pertanyaannya. Kerikil kuarsanya itu dari mana? Hasil dari erosi itu urat kuarsa yang dari basement. Ya, ini, ya. Berarti ini adalah related to basement. Nah, kemudian karena pada Oligocene itu Australia sudah bergerak ke utara, maka di selatan Jawa terjadi subduction. Berarti sudah berapa histori kalau dari bawah itu? Histori basement,
ya kan? History provenance basement, betul nggak? Yang menghasilkan batu pasir, konglomerat dan apa ini? Batu apa yang ada fosilnya ini? Batu gamping numulit. Lingkungannya laut apa ya? Laut dangkal. Betul sekali ya. Kan kalau ini tadinya darat, kemudian dia ada yang anjlok gitu, kan nggak mungkin tiba-tiba laut dalam. Ya, ada yang bagian darat, ada bagian yang dangkal kan? Nah itu ada di kuning. Jadi kuning ini merekam pengangkatan basement dan erosi basement yang kuning ini. Ya, jadi kalau Anda ketemu konglomerat itu gampang ditanya konglomerat itu apa isinya dan batuan sekitarnya apa, betul? Ya, itu. Tapi kalau yang ini itu bukan dari sedimentasi, dia hasil dari gunung berapi ya. Ada subduction, fault andesite. Berarti ada pabriknya, ada sumbernya, ada factory-nya. Terus yang biru gimana ceritanya? Karena pergeseran. Karena gunung api yang lama, OAF tadi, hidup terus atau mati kan? Iya, tadi histori yang di atas 3 tadi kan? Tidak aktif. Tapi karena dia letaknya di laut, maka badannya yang tidak aktif itu ditumbuhi apa? Terumbu karang. Nanti ada nggak bukti di sini? Ada badan atau tubuh batuan gunung api atau batuan beku ditumbuhi batu gamping. Kalau Anda ketemu itu, berarti Anda ketemu bukti ini. Berarti sekarang kita tinggal mendetailkan dari cerita tadi, bukti-bukti di lapangannya apa ya. Bukti basementnya sudah kita lihat, sekarang kita lihat kontak dengan batuan yang kuning. Berarti kita harus ke sana, ke selatan. Ya. Ya, kita ketemu titik ini. Ini batu gamping numulit ini. Anda lihat ini ada numulitnya. Jadi ke arah atas sana itu batu gamping numulit. Tapi di bawahnya ini, di sini, ini Anda lihat urat-urat apa? Urat-urat kuarsa. Jadi kurang lebih kontaknya itu di sini. Ya. Kontaknya itu kurang lebih di kaki saya ini, di tempat saya berdiri ini kontaknya. Kontak antara basement, ya, batuan metamorphilit kompleks metamorf bayat, ya, basement bayat dengan batu gamping numulit, ya, bagian dari yang disebut dengan formasi apa? Wungkal, ya, formasi wungkal gamping, yang umurnya adalah Eosen tengah. Dari keberadaan fosil ini itu dianggap karena fosil ini adalah fosil indeks ya, dari global. Misalnya di India, di Eropa itu ketemu fosil seperti ini, itu berarti umurnya sama, Eosen, ya. Itu tadi gambar yang di penampang stratigrafi saya, yang saya kasih bergelombang, bergerigi. Itu ini menandakan ketidakselarasan. Loh, Pak, kenapa Bapak tadi menggambarkan ketidakselarasan dan mengatakan bahwa kalau urat kuarsa ini tererosi, dia akan membentuk batu pasir dan konglomerat ya. Tapi di sini kok nggak ada, Pak. Nah, berarti waktu itu basementnya di darat atau tenggelam di titik ini? Di laut dangkal, karena bukan kontaknya dengan konglomerat, betul nggak? Ya. Jadi rupanya basement itu ada yang tinggian dan ada rendahan. Ya. Kalau dia tinggian di lingkungan darat, itu berkembangnya konglomerat batu pasir, baru ke arah laut menjadi numulit, ya, batu gamping. Tapi kalau langsung ketemu batu gamping di atas basement, berarti waktu itu titik basement ini dia berada di bawah laut. Oke, kita sekarang bergerak ke sana, ke selatan, lalu kita akan ketemu Gunung Pendul tadi ya, yang ternyata itu adalah intrusi. Ya, intrusi diorit, tapi ada juga yang menginterpretasikan berdasarkan sayatan tipis, itu ternyata mineral-mineral yang tadinya dianggap mineral hornblende, itu ternyata mineral olivin dan piroksin. Jadi dia gabro.
Ya, tapi menurut peneliti yang lama seperti Van Bemmelen dan sebagainya, Gunung Pendul itu disebut diorit pendul. Ya. Oke, nanti kita lihat ke sana. Kontaknya berarti kalau di sana intrusi, berarti batu gamping ini itu akan mengalami, dia diam saja atau mengalami perubahan ya, karena kena panas itu. Perubahan ya, berarti ada efek panas. Nah, kita lihat di kontaknya. Kalau ada, berarti itu kontak intrusi. Kalau tidak ada, berarti bukan kontak intrusi, kontak patahan ya. Nah, kita lihat nanti. Oke? Seperti di peta geologi tadi saya tunjukkan, ada singkapan apa yang paling bawah, basement ya, warna ungu. Kemudian kita ketemu kontaknya dengan batu gamping numulit, ya berarti warna kuning ya. Terus di sebelah kiri saya ini terusnya ke Gunung Pendul sana. Ini kakinya Gunung Pendul ini, ya. Ini kakinya Gunung Pendul. Nah, Gunung Pendul itu batuan beku itu lebih jelas kalau terlihat kalau dia lapuk. Kenapa? Karena mineral feldsparnya itu muncul. Berarti ini kan butirannya kasar atau halus kalau Anda bisa lihat dari jauh gini. Kasar ya. Jadi ini batuan beku berbutir kasar. Berarti dia batuan beku luar atau dalam? Dalam karena kasar ya. Tinggal komposisinya. Ya, yang tadi saya bilang. Ya. Apakah feldsparnya itu feldspar yang lebih bersifat ke arah basa, jadi ada anortit, ada bitonit, ya, atau dia berada di tengah-tengah, oligoklas. Kalau dia berada di tengah, berarti intermediate. Tapi kalau feldsparnya itu berada di sisi basal, itu berarti ini gabbro. Tapi kalau dia berada di sisi tengah, plagioklasnya, ortoklas, gitu kan? Nah, ini berarti yang diorit itu. Juga mineral maficnya, apakah dia terdiri dari hornblende atau dari piroksid? Oke, jadi si Gunung Pendul ini secara prinsip tidak disangkal oleh banyak peneliti karena ukurannya kasar. Dia batuan beku luar atau dalam? Dalam. Berarti dia intrusi. Berarti dia mengintrusi batuan di atasnya, yaitu batuan numulit tadi. Jadi umurnya lebih muda mana? Lebih muda intrusinya atau batuan numulitnya? Intrusinya, karena intrusinya menerobos. Buktinya apa? Si batuan ini, batu gamping ini, itu fosilnya itu sampai berwarna abu-abu. Kalau tadi Anda lihat di sana, fosilnya berwarna putih ya. Masih kentara dia sedimen. Artinya dia belum kena panas dan kemudian menyatu. Ini keras sekali ini. Boleh saya lempar ke sana? Ditangkap ya. Betul nggak? Keras itu, ya. Jadi seperti ada perubahan fisik. Oke. Berarti itu mendukung kontak antara batu gamping ini dengan intrusi ini, kontaknya kontak panas ya. Berarti intrusi. Kita berada di sini kan, persis di merah ini kan. Ini kan garis lurus nih. Berarti itu diinterpretasikan sesar karena datanya ini kontaknya itu hancur ini. Harusnya kalau kontak intrusi dia mengikuti apa? Mengikuti kontaknya ya. Gitu. Tapi ini lurus ini. Makanya ini diinterpretasikan kontak intrusi tapi juga punya sifat apa? Sesar. Jadi tergeser kembali oleh sesar. Makanya di peta geologi ditarik garis apa? Garis lurus. Jadi intrusi yang tersesarkan. Gitu. Oke? Nah, sekarang tinggal buat penampangnya ini. Buat penampangnya. Oke? Oke ya. Jadi saya kira gitu ya. Kita sampaikan bahwa inilah hasil pengamatan
kita di titik di Desa Padasan ini, ya. Baru dapat 3 cerita tentang basement, kontaknya dengan Batu Gamping Numulit. Tadi kita di sini ya. Terus sekarang kita di mana? Di sini ya. Ya. Berarti kita harus cari suatu penampang lagi yang bisa menambahkan variasi yang kuning. Tadi variasi yang kuning saya bilang ada apa saja? Bisa ada apa saja? Konglomerat, batu pasir, Batu Gamping Numulit, dan serpih ya. Oke. Di mana itu? Berarti mudah-mudahan kita ketemu di section selanjutnya di Watu Perahu. Oke? Warna kuning yang tadi itu muncul batu pasirnya di sini. Sementara di tempat Padasan tadi tidak ada ya, batu pasirnya tidak berkembang. Tapi kalau dia berbutir sama sama kasar seperti ini, dia harus dalam sekali. Dalam sekali itu maksud saya mungkin bisa mencapai seperti kantong mahmanya gunung api sekarang lah, sekitar 6 kilo